Selanjutnya di sini ada beberapa fakta yang saya bikin juga rada aneh di sini, tapi saya bongkar sekarang, yaitu mengenai penjelasan dari pihak kepolisian. Ya, apa yang aneh dari pihak kepolisian? Setelah ada kasus ini, kemudian adalah ya orang yang ditangkap, oke? Ya, ditangkap dan di sini dibilang bahwa dia ditangkap karena orang ini adalah melakukan transaksi di luar kewenangannya untuk melakukan jual beli data vaksin, nomor vaksin, ya. Di sana diutarakan udah ada 4 orang, ya, dan kemudian prosedur modusnya apa dilaksanakan. Tetapi polisi tidak mampu atau belum menjelaskan siapa di antara ke-4 orang tersebut yang benar bertanggung jawab punya akses membuka data presiden. Siapa? Atau paling tidak terkait dengan bocornya data presiden ini sampai keluar. Enggak. Polisi cuma menjelaskan ada data presiden yang bocor yang di sini. Kemudian ada 4 orang yang tertangkap terkait dengan perdagangan. Tetapi dari sini ada missing link, ada benang merahnya kan. Hello, dari sini ada data presiden, ini ada data di perdagangan. Apakah termasuk data presiden ini diperdagangkan atau tidak? Nggak ada nih linknya. Jadi sebetulnya apa hubungannya? Apakah ini hanya sekedar mencari pihak yang penting agar dianggap bahwa sudah melakukan satu tindakan lah, udah ada pihak yang udah ditangkap, walaupun tidak ada kaitannya dengan yang data presiden, ya kan? Di situ nggak nyambung. Oke, mau tahu nggak nyambung lagi yang berikutnya? Disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa juga ditangkap jadi ada 2 pihak itu yang dari kelurahan ya, kemudian satu lagi dua-duanya kalau nggak salah kelurahan, dan kemudian 2 orang lagi adalah pembeli data ini, yaitu ditangkap. Terbukti sudah terjualnya 93 dan lagi diuber sama polisi. Hello, segitu susahnya polisi menguber 93 orang sampai nggak dapat sampai sekarang, ya. Sementara 2 orang ini ada yang udah dapat. 93 ini yang harus juga mudah dapat. Biasanya saya tuh salut sama polisi bisa mudah loh menangkap. Saya ngomong gini karena polisi adalah mitra saya, kan saya sering membantu kepolisian kan. Tetapi kalau di kasus ini dibilangnya ada yang menampung data tersebut lah ya, yang sudah bertransaksi. Kalau nggak salah harganya 300 sampai 500 kan dibilang di korannya gitu. Tapi kemudian ini 93 orang ini kok nggak ketangkep-tangkep? Ya, segitu susahnya kah? Gitu loh, padahal prestasi polisi sejauh ini yang saya salut. Jadi saya bertanya-tanya yang sebetulnya apa yang terjadi dengan ini, ya. Kenapa saya bilangnya kayak gini? Saya itu mengutarakan sama media waktu itu ya di TV dan kemudian kepada masyarakat juga bahwa harusnya pihak kepolisian, minimal pihak Kemenkes dan kemudian Kemkominfo itu berterima kasih sama 2 orang yang dari kelurahan ini. Terima kasih. Kenapa? Bahwa dia kan melakukan kriminal kalau dia malah terima kasihin. Justru dengan adanya perilaku dia mencoba akses di sini, cukup hanya dengan pekerjaan ataupun aktivitas di luar kewenangan. Ya, dia mampu membuka data yang seharusnya bukan wewenang dia. Berarti terbukti Kemenkes dan Kemkominfo ataupun siapa yang di sini yang membuat proyek ini dengan harga nggak mungkin cuma 1-2 juta atau 100-200 juta ya. Di sini udah proyek pasti miliaran saya yakin. Ya, bayarnya miliaran tetapi tidak mempunyai perlindungan yang patut. Buktinya dengan orang level kelurahan, bukan hacker loh. Ya, bukan hacker, hanya orang yang mampu melanggar kewenangan dia, bukan orang yang jago komputernya. Itu bisa membuka data ini. Ya, berarti ini kan yang buat kontraknya lebih ngaco. Ya, bukan si pelakunya di sini. Harusnya terima kasih sama si pelakunya. Akhirnya ketahuan ternyata kontrak yang dibuat untuk membuat aplikasi peduli lindungi di sini itu tidak cukup baik untuk mengontrol. Kemudian tidak ada lognya. Kalau dari log otomatis ketahuan. Harusnya polisi bisa mampu mengutarakan. Kalau data Bapak Presiden itu dibukanya oleh user ID yang sekian, tanggal sekian, jam sekian. Itu harus terbukti ada lognya. Kalau nggak ada lognya kembali bahwa si pihak ininya
pembuat aplikasi Peduli Lindungi juga lalai dalam mengontrol. Oke, saya bukan di sini untuk membongkar semuanya, enggak, tetapi saya ingin menjelaskan beberapa hal yang tadi yang sudah saya utarakan. Ya sebetulnya marilah dibenahi. Ya belum pernah terlambat dibenahi, tetapi jangan membenahinya itu jangan panik. Kalau tadi langsung data pejabat ditutup semua itu panik. Harusnya tetap buka, tetapi pakai dual cost tadi. Ataupun tetap bisa dibuka dengan akses orang-orang yang tertentu saja. Atau tetap dibuka dengan berbagai alert. Ya, ada pertanyaan selalu kan kemudian kepada masyarakatnya. Ya, apa yang mesti dilakukan? Ya nggak bisa, masyarakat nggak bisa melakukan apa-apa. Wong data dia dengan mudahnya bisa diakses oleh orang lain yang tanpa hak. Ya masyarakat bisa melindunginya apa? Tetapi yang harusnya bertanggung jawab melindungi adalah aplikasi Peduli Lindungi ini. Saya kasih tahu triknya, saya ajarin. Ini saya ajarin lagi nih Kominfo, ya, bahwa bayangkan gini, seseorang yang bisa mengakses atau mempunyai aplikasi Peduli Lindungi berarti dia mempunyai smartphone. Kalau dia punya smartphone berarti dia mempunyai alamat email. Dia punya NIK karena itu harus untuk bagian sebagai syarat dasar, dan dia punya nomor HP. Bisa berarti dia sudah valid ketahuan terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi bahwa dia sebagai pengguna yang sah. Ya. Nah, kalau ada pihak lain yang mencoba mengakses data dia, mencoba memasukkan NIK dia untuk dibuka, untuk dilihat oleh yang lain, tinggal berikan pop up kepada aplikasi, kepada si pengguna yang sebenarnya, pemilik nick yang sebenarnya, ataupun misalnya cukup pakai SMS gitu, bahwa seseorang dengan nama ini ataupun dengan nomor nick yang ini bla 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 mencoba membuka data Anda. Ya, di situ Anda setuju apa enggak? Kalau dia tidak terlibat dari situ, otomatis dia bilang tidak, saya tidak setujui. Tetapi dia juga sudah tahu melakukan ada ini membuka data dia, sehingga itu bisa menjadi pembuktian kepada kepolisian untuk melacak si pelaku. Kan ada lognya kan? Ya. Minimal dia mempunyai data di situ, dan maksimal dia juga mengetahui kira-kira ini teman apa bukan. Nah, untuk kontrol yang lebih baik lagi, dia bisa lihat kalau memang ini dibutuhkan oleh si pemilik kode ini karena dia butuh mengakses datanya, ya. Paling tidak itu harusnya yang boleh membuka adalah orang yang satu kota atau satu kelurahan dengan atau satu area dengan si pemilik nick yang lagi dibuka. Misalnya saya mau buka data si Encep, ya. Nah, data saya di Pondok Ranji, mungkinnya buka data Encep. Data Encepnya di Banyuwangi. Mau ngapain sih mau buka data Banyuwangi? Kan paling enggak kan itu membantu si Encep di situ untuk bisa melakukan akses apa, misalnya diperiksa mana, ataupun untuk memberikan data apa, minta di print ataupun apa. Ya kan? Berarti orangnya harusnya dekat sama-sama di Pondok Ranji. Karena ini berdekatan. Kalau dia orangnya tinggalnya di Banyumas, otomatis nggak ada Banyuwangi atau mana, nggak ada hubungannya. Bisa dilacaknya apa? Secara lokasi. Aplikasi Peduli Lindungi katanya andalannya lokasi, location update. Nah, manfaatkan itu. Kenapa tidak dimanfaatkan? Enak ya kalau sama saya, Kominfo selalu diajarin. Ini kenapa? Saya cinta Indonesia, merah putih. Merah putih. Dan saya ingin kita itu juga berjaya, dan kemudian kita itu proper ya dalam melaksanakan telematika, dalam conducting semua proyek-proyek bagi Indonesia. Semoga bermanfaat, semoga amanah. Kalau ada apa-apa, kalau ada pihak yang tersentil, mohon maaf. Ya, saya harus terbuka, saya harus gamblang, dan ini demi kebaikan kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, mohon maaf kalau ada istilah yang tidak tepat, mohon maaf kalau kurang lengkap dalam menjelaskan. Ya, seperti biasa saya tolong diberikan masukan. Masukannya di WhatsApp aja, punya kan nomor HP-nya saya ya. Karena kalau YouTube saya rata-rata saya tidak pernah buka untuk komentar, untuk menghindari terlalu banyak komentar yang terlalu aneh-aneh. Yang penting informasi saya ini saya berikan berbagi untuk masyarakat. Oke? Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam hangat, jabat erat.